Suroko mengejar Rasulullah. Sebelum bertolak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke belakang dan melayangkan pandangan ke Mekah. Keharuan timbul dalam hati. Mekah adalah tempat kelahiran beliau. Di sana beliau hidup sebagai kanak-kanak dan orang dewasa, dan di sana pula beliau menerima nubuat. Di tempat itu juga tinggal nenek moyang beliau dan hidup sejahtera sejak masa Nabi Ismail alaihi salam. Dengan pikiran dan perasaan demikian, untuk terakhir kali beliau memandang lama ke kota itu dan bersabda, "Wahai Mekah, engkau lebih kucintai daripada tempat manapun di dunia, tetapi penghunimu tak memberi kesempatan kepadaku untuk tinggal di sini." Maka, Abu Bakar berkata, tempat itu telah mengusir nabinya. Hanya kehancurannya yang dinantikannya. Kaum Mekah setelah gagal mengejar, menjanjikan hadiah untuk menangkap kedua pelarian itu. Siapa saja yang berhasil menyerahkan kepada kaum Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Abu Bakar, hidup atau mati, akan menerima hadiah 100 unta. Pengumuman itu disebar di tengah kabilah-kabilah di sekitar Mekah. Tergiur oleh hadiah itu, Suroko bin Malik, seorang kepala kabilah Badui, berangkat mengejar dan akhirnya melihat mereka di jalan menuju ke Madinah. Dilihatnya dua unta dikendarai dan yakin bahwa penunggangnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Dihardiknya kudanya. Kuda itu mendompak dan jatuh sebelum dapat maju jauh dan Suroko pun ikut jatuh pula. Cerita Suroko sendiri mengenai peristiwa itu sangat menarik. Katanya, "Setelah aku jatuh dari kudaku, aku periksa peruntungan nasibku dengan cara kebiasaan tahayul orang Arab, dengan melemparkan panah-panah. Panah-panah itu meramalkan kemalangan. Tetapi, iming-iming hadiah sangat kuat. Aku tunggangi lagi kudaku dan meneruskan lagi pengejaran dan hampir-hampir aku dapat mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkendaraan dengan penuh wibawa dan tidak menoleh. Tetapi, Abu Bakar berkali-kali menengok ke belakang, jelas karena sangat khawatir akan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku mendekat, kudaku mendompak lagi dan aku pun jatuh. Sekali lagi kuperiksa peruntungan nasibku dengan panah. Sekali lagi ramalannya menunjukkan kemalangan. Kaki kudaku terperosok dalam sekali ke dalam pasir. Untuk menaiki kudaku dan meneruskan pengejaran menjadi sangat sukar. Maka, barulah aku mengerti bahwa rombongan itu ada dalam perlindungan ilahi. Aku berteriak memanggil dan minta mereka berhenti. Setelah cukup dekat, aku menerangkan maksudku yang buruk dan perubahan yang timbul dalam hatiku. Aku menerangkan akan mengurungkan pengejaran dan akan pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan aku pergi, tetapi dengan perjanjian akan tutup mulut dan tidak menceritakan pengalamannya kepada siapapun. Aku mulai yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar dan ditakdirkan untuk berhasil. Aku memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis keterangan jaminan keamanan untuk keperluanku pada saat beliau sudah berjaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Amir bin Fuhaira membuat surat keterangan jaminan dan dilakukannya dengan segera. Ketika aku sudah siap untuk pulang dengan membawa surat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kabar gaib tentang kemudian hari dan bersabda, "Suroko, bagaimana engkau akan merasa kalau memakai gelang-gelang emas Kisra di pergelanganmu?" Tercengang atas kabar gaib itu aku bertanya, "Kisra yang mana?" "Kisra bin Hormizd, Maharaja Iran?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Betul." Usud Al-Ghoba. 16 atau 17 tahun kemudian kabar gaib itu menjadi sempurna secara harfiah. Suroko menerima Islam dan pergi ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan sesudah beliau, mula-mula Abu Bakar, dan kemudian Umar menjadi khalifah. Bertambah besarnya pengaruh Islam menjadikan bangsa Iran iri hati dan mendorongnya untuk menyerang kaum Muslim. Tetapi, daripada menundukkan kaum Muslim, mereka sendiri yang ditundukkan. Ibu kota Iran jatuh ke tangan kaum Muslim, yang merampas segala isi khazanah, termasuk juga gelang-gelang emas yang biasa dipakai oleh Kisra pada waktu sidang-sidang kenegaraan. Sesudah Suroko masuk Islam, ia sering menceritakan pengejaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rombongan dan menggambarkan bagaimana telah terjadi antara dia dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika rampasan-rampasan perang diletakkan di hadapan Umar, beliau melihat gelang-gelang emas itu dan ingat akan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Suroko. Hal itu suatu kabar gaib agung di masa Islam sama sekali tak berdaya. Umar mengambil keputusan untuk mementaskan sempurnanya kabar gaib itu. Maka, Suroko dipanggil beliau dan beliau memerintahnya memakai gelang-gelang emas tersebut. Suroko memprotes bahwa pemakaian emas oleh kaum pria telah dilarang oleh Islam. Umar menjawab bahwa hal itu memang benar, tetapi kejadian ini suatu kekecualian.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat lebih dahulu gelang-gelang emas Kisra itu ada pada pergelangannya. Maka itu ia harus memakainya sekarang, walaupun menghadapi risiko siksaan. Sesungguhnya Suroko berkeberatan memakai gelang itu karena menghormati ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak demikian, ia sangat berhasrat seperti tiap-tiap orang lain untuk memberi bukti yang terlihat sempurnanya suatu kabar gaib yang agung. Ia mengenakan gelang-gelang emas itu pada lengannya dan kaum muslimin melihat dengan mata sendiri sempurnanya kabar gaib itu. Usud al-Ghoba. Nabi yang dulu pernah melarikan diri itu telah menjadi raja. Beliau sendiri telah tiada. Tetapi para khalifah beliau dapat menyaksikan sempurnanya kata-kata dan kasyaf-kasyaf beliau.